Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salihin salihat yang berbahagia, terkhusus pengurus DKM Masjid At-Tanwir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Terkhusus adalah nikmat mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita tidak pernah sekalipun berjumpa dengan beliau, tidak pernah mendengar suaranya, bahkan dari lini masa dan geografis kita berjauhan dengan beliau. Insyaallah kita akan membahas bagaimana Al-Quran menyebut beliau dengan beberapa redaksi di dalam Al-Quran, dan terkhusus nanti kita akan bahas yang terkait dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara kita mengenal beliau? Ada lima hal saja yang menjadi tolok ukur standar kita. Bagaimana sejauh kita mengenal beliau, kita uji apakah kita kenal anak-anak beliau. Putra-putri beliau ada berapa, siapa saja namanya. Yang kedua, di usia berapa beliau mulai menghafal Al-Quran. Ini juga bagian yang penting supaya kita tidak give up. Sebagian kita merasa menyerah ketika angka tertentu kita tidak menghafal Quran. Jadi Bapak dan Ibu tahu ya, Nabi Muhammad SAW menghafal di usia berapa? 40 tahun. Nah, saya yang ada di sini, saya yakin usianya ini ya kurang lebih ya, banyakan kurang dari 40 tahun, tapi mungkin merasa give up bahwa saya tidak punya modal, tidak cukup untuk menghafal Quran. Jadi start from usia 40 tahun itu berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Tapi jangan sampai anak kita bilang, "Nak, kamu ngapal Qur'annya nanti aja 40 tahun." Tidak, ini untuk memotivasi kita supaya kita nanti ke depan akan menyaksikan wisudawan hafiz Qur'an itu bukan hanya di usia-usia remaja, tapi kita juga menyaksikan wisudawan-wisudawan di berbagai belahan dunia hari ini. Ada yang usia 70 tahun, 60 tahun. Menghafal Al-Quran sebagian ada yang mengatakan tidak penting karena sekarang sudah ada Al-Quran di mana-mana. Tetap Al-Quran itu ketika ada di luar diri kita, dia hanya menjadi mushaf yang tergeletak. Tapi ketika kita dibaca, berada dalam diri kita, dia menjadi Quran, nama yang dominan dari kitab suci, dan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang kedua, siapa yang paling mirip beliau? Apa yang kita sukai dari akhlak beliau? Apa yang membuat kita percaya beliau padahal kita nggak pernah menjumpainya? Saya mengajak Bapak dan Ibu bayangkan coba, kita merasa manusia terbaik adalah manusia yang hidup di zaman beliau. Tapi pertanyaannya, kalau kita hidup di zaman beliau, kita lebih akrab dengan Abu Bakar atau Abu Lahab? Jangan-jangan kita ini akan lebih dekat dengan gengnya Abu Jahal. Kan musibah itu. Jadi kita inginnya ideal menjadi sahabat, tapi hidup di zaman itu tidak ada jaminan bahwa diri kita akan menjadi orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Maka syukurilah, bersyukur kita ini diciptakan hari ini. Jadi kita diadakan oleh Allah di zaman yang konon penuh dengan fitnah, di zaman yang kita orang baik bisa dikatakan salah, orang salah bisa dikatakan baik, ya. Tapi kita syukuri itu yang terbaik yang Allah peruntukkan bagi kita. Karena belum tentu kalau kita hidup di zaman Rasulullah kita akrabnya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Na'udzubillah kalau kita justru hidup di zaman itu tapi kita jauh dari hidayah. Maka syukuri nikmat kita dan bersolawatlah selalu kepadanya, menjadi pengikut setia dan mendapatkan syafaatnya insyaallah nanti. Maka kita perlu hadirkan ini dalam setiap salawat, karena bersalawat kepada Nabi ini diperintah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru saja kita mengakhiri salat kita. Pada saat kita bertahiyat awal
apakah kita membaca sholawat tanpa getaran? Karena kita tidak mencoba menghadirkan beliau. Padahal sholawat di dalam sholat kita itu sholawat khudur, bukan assalamu alaihi, tapi kita membacanya adalah assalamu alaika. Artinya kita menegur Rasulullah di dalam sholat kita. Assalamu alaika, salam dan salawat kepadamu ayyuhan nabiyyu. Kalau kita menghadirkan Rasulullah di dalam sholat kita dan itu sanggup kita hadirkan, maka insya Allah di luar sholat pun kita akan dibersamai ruh dan semangat spirit menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lalu kita bayangkan kalau tiba-tiba Rasul hadir di majelis kita, tiba-tiba Rasul bertamu di rumah kita, tiba-tiba Rasul menegur kita pada saat kita bahagia, tiba-tiba Rasul memberikan penguatan spiritual dan motivasi pada saat kita terpuruk. Maka mempelajari sirahnya, mengenal sikap-sikapnya, atau mungkin kita membaca Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi akan menjadikan hadir. Dan itulah yang membuat kita tidak ada gap dengan beliau. Rasulullah SAW adalah contoh teladan. Tapi mengapa kita sulit meneladaninya? Itu ada kata kunci yang hilang. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biasanya kita berhenti di situ doang, nggak dilanjutin. Padahal ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yaumal akhir. Ini bahasanya sudah kita bahas pertemuan yang lalu terkait dengan iman pada hari akhir. Nah, sifat Nabi Muhammad ini saya skip saja. Sidik, amanah, tabligh, fatonah ini sudah sering kita bahas. Kita lebih sekarang dikontekstualisasikan pada pilar kompetensi profetik yang harus dimiliki bukan hanya oleh para nabi, tapi para dai, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi mesti memiliki standar kompetensi 4 tadi itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita harus punya kredibilitas. Kredibilitas itu kita beriman kepada Allah yang mengikuti konsep yang itu bukan sekedar hanya sesuatu yang kita yakini, tapi harus dalam bentuk aksi. Makanya orang beriman itu selalu sering diiringi di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi ada konsep kredibilitas di dalam keyakinan kita. Dan kalau itu berulang, maka akan ada yang disebut dengan amanah atau integritas. Integritas itu kita bisa menjadi orang yang dipercaya ketika kita percaya dan tumbuh kepercayaan itu dalam diri kita. Percaya bahwa kita ini manusia yang dimuliakan Allah, maka tidak benar ada orang bisa menghina kita. Percaya bahwa hidayah itu menunjukkan kita menjadi manusia terbaik, berarti jangan sampai kita terpuruk. Kita akan menjadi top of mind kita adalah menjadi orang yang trusted, menjadi orang yang dipercaya. Dan Rasulullah SAW demikian juga umatnya harusnya memiliki keterampilan komunikasi. Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak kecil bisa, dengan orang tua, dengan orang yang well educated, dengan orang yang ngeyel juga debat bisa, dengan orang yang pendiam, yang pasif, yang bahkan disebut jahil, orang yang keterlaluan jahatnya bisa. Karena beliau memiliki skill berkomunikasi. Dan itu diperlukan multiple intelligence, kecerdasan jamak yang dipupuk melalui learning habit ya, pembelajaran yang terus menerus. Beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul. Jumlah rasul itu lebih dari 120.000. Yang disebut Al-Quran hanya 25. Dari 25 itu ulul azmi minar rusul ada 5 nama. Satu dari 5 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pribadi beliau kita kenal ya, banyak ya. Ini hanya saya sebutkan sebagiannya saja. Sebagai rasul, kepala negara, panglima pasukan, suami yang baik, ayah yang baik, tetangga, imam sholat, guru, pebisnis, pedagang ya, menjadi sahibul bait ya. Banyak sekali sifat-sifat beliau. Menjadi sahabat yang setia, memberi contoh, negosiator. Nomor 14 ini yang agak buat kita tersinggung ya. Rasulullah itu sehat dan bugar. Di usia beliau sudah 60 tahun itu melakukan perjalanan ke Tabuk yang itu lebih dari 700 km menaiki kuda pacu. Bapak dan Ibu, ada kalanya kita perlu ngetes. Coba naik kuda itu. Enggak usah 700 km. 15 menit aja di atas kuda.
Coba dites saja ya. Tapi pastikan ada pendampingnya, jangan sampai kita didepak sama kuda. Nah, itu nanti kalau nggak pernah dijamin kita pegel-pegel. Naik kudanya 30 menit, pegel-pegelnya bisa 3 hari ya. Nah, itu menandakan bugar beliau dan sehat, karena Rasulullah dalam riwayatnya sakit itu hanya 3 kali seumur hidup. Kita rasa-rasanya kalau seminggu nggak ke apotek itu ditelepon sama tukang apoteknya, sama dokternya, kemana di seminggu belum beli lagi itu vitaminnya, belum apa. Ini berarti menandakan hidup sehat dan bugar hari ini jauh. Penyebabnya banyak, dan yang dominan adalah faktor non fisik ya, karena kesehatan itu juga mencakup ada kesehatan mental ya. Beliau juga orator, motivator, pemberi semangat dan seterusnya. Baik, kita masuk kepada tema yang mudah-mudahan kita bisa bahas dengan waktu tidak terlalu lama, karena ini hanya menjadi pintu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lanjutkan menadaburi sendiri. Yang pertama, lafaz Muhammad itu hanya 4 kali diulang di dalam Al-Quran. Luar biasa dibanding Nabi Musa yang sangat banyak. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad, tapi namanya diulang hanya 4 kali saja. Al-Quran tidak pernah menggunakan nama untuk dipanggil. Ya Muhammad itu tidak ada. Beliau itu dipanggil dengan panggilan Ya Ayuhan Nabi, itu paling banyak 13 kali, dan Ya Ayuhar Rasul itu 2 kali. Karena Allah ingin melekatkan misi kenabian dan kerasulan di dalam setiap beliau disebutkan ya, kayak tadi itu ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan ala Muhammad, yusalluna ala Nabi, karena bersolawat itu terkait dengan nubuah. Kita bersolawat kepada Nabi itu bukan pada saksiahnya, tapi kepada nubuahnya. Karena bersolawat kepada Nabi itu kembalinya kepada kita, mendapatkan limpahan berkah. Dan ini kita bisa lihat ada 13 beliau disebut Ya Ayuhan Nabi. Ketika disebut Ya Ayuhan Nabi ada konsekuensi hukumnya ya. Surat Al-Anfal ayat 64 ya, Al-Anfal 65, Al-Anfal 70. Ini terkait dengan kondisi pada perang Badar pada waktu itu. Lalu ayat At-Taubah 73 dan At-Tahrim 9 itu diulang, Ya Ayuhan Nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Itu terkait dengan berjihad melawan kekufuran dan kemunafikan. Lalu juga surat Al-Ahzab ini juga paling banyak disebut karena terkait dengan keluarga beliau. Ada syariat berhijab, ada teguran untuk istri beliau, posisi dan tugas beliau sebagai nabi. Dalam surat Al-Mumtahanah terkait dengan baiat. Dalam surat At-Talaq ini terkait dengan talak, karena beliau juga pernah mentalak istrinya. Ada aturannya di situ. Dan yang menarik, semua ini nanti kita akan kaitkan dengan kajian kita terkait nama, itu dipraktekkan oleh beliau. Suka tidak suka, syariat itu pertama yang mempraktekkan beliau. Nanti kita akan lihat betapa beliau tidak nyamannya ketika harus melakukan sesuatu yang itu dalam pandangan masyarakat itu aib, tetapi itu menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Yang kedua, kalau beliau dipanggil Ya Ayuhar Rasul 2 kali saja, yaitu di surat Al-Maidah 41 dan Al-Maidah 67. Ini surat Al-Maidah adalah surat yang paling banyak nidaknya. Terutama adalah Ya ayyuhalladzina amanu, yang di dalam Al-Qur'an hanya 89 kali, tapi 16 kalinya disebut di dalam surat Al-Maidah. Dan di sini ada nidak lain, yaitu Ya Ayyuhar Rasul, terkait dengan fikih dakwah. Nah, ini mungkin tema lain yang akan kita bahas di lain kesempatan. Kenapa Ya Ayuhan Nabi, kenapa Ya Ayyuhar Rasul? Kita langsung strik pada nama Nabi ya, karena itu yang menjadi tema kita. Ini sebagai perbandingan saja. Nabi Adam dipanggil oleh Allah 5 kali, Nabi Nuh 4 kali, Nabi Hud, Nabi Zakaria, Nabi Daud masing-masing sekali, Nabi Soleh dipanggil 2 kali, Nabi Ibrahim 4 kali, dan Nabi Musa 24. Nah, ini BTW ya, nanti lain waktu kita akan kaji lagi. Kenapa Nabi Musa itu paling banyak dipanggil, paling banyak profilnya disebut? Karena Nabi Musa itu menjadi nabi yang kisah hidupnya akan dialami oleh sebagian besar manusia. Kalau kata orang Betawi, Nabi Musa itu nabi yang gue banget. Jadi kalau Bapak baca kisah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dalam kepingan-kepingan kisahnya, kadang kita akan merasa, loh kok saya kayak jadi Nabi Musa. Ya itulah rahasianya kenapa kisah Nabi Musa diulang-ulang dalam berbagai macam momen dan dijadikan sebagai trigger representasi manusia modern hari ini, karena Nabi Musa adalah mewakili sebagian besar manusia yang berhadapan dengan tirani, dengan kezaliman, dengan hal-hal yang tidak baik. Dan orang yang tidak baik itu bukan orang lain, tapi ayahnya, ayah angkatnya, dan orang yang
berjasa kepadanya. Jadi kalau kita hutang jasa, ya jangan segan-segan, namanya zalim ya harus dikatakan zalim, benar harus dikatakan benar. Baik, ini Nabi Muhammad. Pertama kita akan bahas akar katanya. Nah, akar kata dari kata Muhammad itu adalah dari hamida. Hamida yahmadu hamidun mahmudun ahmadu muhammadun. Jadi hamida itu akar katanya dari Muhammad dari hamida, artinya memuji. Maka Muhammadun itu hamidun, orang yang memuji Allah. Hamidun lillahi awalan, orang yang memuji Allah pertama. Wa huwa mahmudun thaniyan, orang yang memuji Allah dia akan terpuji. Makanya orang yang, kalau kita ingin menjadi orang terpuji, banyak memuji Allah, membaca tahmid, kita akan terpuji. Orang yang membaca tahmid, dia tidak akan gila pujian. Jadi kalau kita sering bekerja tidak diapresiasi orang, kadang kan sakit ya. Ini saya kerja udah mati-matian, yang dipuji orang lain, baca alhamdulillah, nanti kita akan terpuji oleh Allah. Karena malaikat itu mencatat tidak akan bisa dibohongi. Ya, orang lain mencatat kita kerja, diklaim pekerjaan orang lain, ya tersinggung. Jangan kan begitu. Ronaldo dia mengegulin, tapi namanya ditulis orang lain, dia akan marah-marah, misalnya. Karena itu ada konsekuensi secara material. Tapi kalau ini tidak. Kalau kita seandainya mengalami hal-hal seperti ini, kurang terapresiasi, bacalah banyak alhamdulillah. Kita akan terapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mahmudun, terpuji. Orang yang mahmudun itu adalah mahmudun li sifatihi wa akhlaqihi wa a'malihi. Terpuji karena sifatnya, akhlaknya dan perbuatannya. Yahmaduhul akharun, maka dia akan dipuji orang lain. Karena Allah yang perintahkan. Sesungguhnya yang menanamkan kecintaan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada diri kita, itu Allah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pernah gak ketemu orang belum ngomong apa-apa kita rasanya anak adem gitu ngelihatnya. Sebaliknya kita ketemu orang belum ngapa-ngapa, gedek aja ngelihatnya, ada kan? Dia lagi, padahal kita nggak kenal sama dia, tapi ngelihatnya dia sebel banget, ada kan? Nah itu jangan sampai kita jadi yang kedua, gitu. Ya. Jadi dipuji oleh Allah. Wahwa ahmadu, ahmadu itu adalah orang yang paling baik di dalam memuji Allah. Wa aktsaru hamdan, karena sering dia bertahmid. Maka zikir alhamdulillah itu penting. Satu di antara 3 zikir yang sering dibaca Rasul. Tasbih, tahmid, dan takbir. Maka jangan tinggalkan itu. Kalaupun kita ada pekerjaan ya, 33 setelah selesai sholat itu, kalaupun kita nggak bisa berzikir di majelis kita sholat, ya jangan ditinggalkan. Bisa jadi sambil kita jalan, jangan ditinggalkan. Sebelum tidur juga demikian. Petang, pagi, bertahmid, bertasbih, bertakbir, itu luzum supaya kita tetap menjadi orang yang terpuji. Wa bima annahu hamidun li rabbih, dia orang yang bisa pandai memuji Allah. Wa mahmudun min ghairihi, dan dipuji oleh yang lainnya. Wa ahmadu li rabbih min ghairi, dan orang paling baik di dalam memuji Allah fahuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama itu dikumpulkan menjadi Muhammad. Jadi Muhammad itu siapa? Hamidun. Muhammad itu siapa? Ahmadu. Muhammad itu siapa? Mahmudun. Jadi orang yang berkumpul sifat-sifat kebaikan, maka menjadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini menarik ya, karena ini tidak dimonopoli. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak ingin diganti namanya menjadi, bukan diganti ya, dinamai dengan Muhammad, dibolehkan. Ya. Cuma nama saya nggak ada Muhammadnya, saya ganti boleh. Nah kalau itu nanti urusannya silahkan, akan ada konsekuensi administrasinya. Tapi tidak harus, karena ada juga orang namanya Muhammad tapi akhlaknya tidak bagus. Nah itu yang berat ya. Namanya Muhammad tapi akhlaknya nggak bagus. Karena itulah pernah kenapa orang-orang Turki itu nama Muhammad mereka menyebutnya Mehmet, karena supaya kalau marahin anaknya itu katanya ya, dia marahinya bukan marahin Nabi Muhammad SAW, itu konon begitu katanya, makanya namanya Mehmet gitu ya. Kalau kita Muhammad ya. Oke. Ahmadu ini disebut oleh Nabi Isa di surat As-Saff ya. Ya. Jadi beliau itu nanti musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Ini Nabi Isa. Dia tidak menyebut nama Muhammad tapi disebut Ahmad. Nah, ini menjadi sifatnya, berarti Ahmad orang yang paling baik di dalam memuji Allah. Baik, kita sekarang masuk jadi empat nama aja, 4 kali saja penyebutan nama Muhammad. Yang pertama, di surat Ali Imran ayat 144, ini pertama nama beliau disebut. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Muhammad itu manusia betul, tapi dia rasul. Qad khalat min qablihi rasul, sebelum beliau juga ada rasul. Afa immata, apakah ketika dia mati, au kutila, atau ketika dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali kepada sebelum itu. Jadi ini ceritanya pada saat perang Uhud, mohon maaf, bukan perang Badar ya, perang Uhud di sini. Pada saat perang Uhud itu Rasulullah SAW memerintahkan 50 pasukan pemanah di Jabal Rumah untuk tidak turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi. Tapi rupanya Khalid bin Walid ini pakar strategi perang ya. Pada saat terdesak, Khalid bin Walid itu memutar. Dia mundur memutar dan dikira pertempuran udah selesai. Orang-orang yang di atas ini nggak tahan melihat yang di bawah udah mengumpulin rampasan perang ya, sehingga mereka turun. Padahal itu ada 5 orang itu yang kekeh, kita nggak boleh, kita disuruh Rasulullah tetap di sini apapun yang terjadi. Akhirnya begitu Khalid bin Walid kembali lagi merebut posisi Jabal Rumah itu, dibunuh yang tersisa, akhirnya dipanahi semua, habis itu jadi sasaran tembak. Kocar-kacir pasukan Muslim sampai Rasulullah SAW ditarik oleh Abu Bakar karena beliau terkena panah, beberapa luka-luka, bahkan dikabarkan giginya sampai ada yang tanggal. Ada seorang perempuan menjadi tameng hidup ya, Nusaibah binti Ka'ab itu, ketika panah dari depan beliau ada di depannya, ketika panah dari samping beliau ada di samping, menjadi tameng bagi Rasulullah, sampai kemudian dimasukkan ke dalam gua tidak jauh dari situ, disembunyikan. Rasulullah tidak ada di medan pertempuran. Lalu muncul isu Nabi Muhammad SAW gugur. Udah, dalam peperangan zaman dulu itu kalau pimpinan gugur itu mengganggu mental pasukan. Udah langsung drop mentalnya. Nah, di dekat ketika mental drop itu didengar oleh Abu Bakar, oleh sahabat Rasul yang ada di situ, maka Rasulullah SAW kemudian menampakkan dirinya dan kemudian diturunkanlah ayat ini setelah itu. Nah, ayat ini juga nanti pada momen tertentu muncul lagi. Ketika Rasulullah SAW benar-benar meninggal, Umar bin Khattab itu tidak terima. Bahkan beliau sampai berkeliling kota Madinah. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Jadi nggak ada orang itu berani menolak. Kamu bilang Muhammad meninggal? Enggak, masih hidup gitu. Padahal dia tahu itu. Tapi begitu berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurra syai'an. Jatuh pedangnya, dipeluk Abu Bakar, menangis dia. Abu Bakar, ayat ini sudah turun tahunan yang lalu, kenapa saya baru merasa sekarang? Dan ini nama Muhammad disebut karena dicintai oleh para sahabatnya. Pada saat itu efeknya besar, sampai Bilal bin Rabah sepeninggal Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah sampai menyempurnakan adzannya. Jadi Bilal itu hanya sampai syahadat yang pertama. Ketika sampai membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu beliau nggak bisa, tercekat kerongkongannya. Ya, beliau nggak bisa melanjutkan mengumandangkan adzan dengan lantang ketika Rasulullah SAW meninggal, dan akhirnya beliau mengundurkan diri. Bahkan beliau meninggalkan kota Madinah ke Damaskus. Beliau pergi ke sana sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berjasa pada Bilal itu ridha menjadi khalifah dan meninggal dunia.
Pada saat pemerintahan Umar, Bilal bin Rabah kembali lagi ke Madinah karena beliau bermimpi. Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan, Bilal, sudah lama engkau tidak menjengukku. Dan terjadilah kisah beliau mengumandangkan azan kembali setelah sekian lama. Dan ini menandakan apa? Nabi Muhammad dicintai oleh para sahabatnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, Abu Sufyan juga frustasi pada saat beliau masih kafir ya. Ada Khabbab bin Adi, orang yang akan digantung pertama kali, disalib ya. Digantung dan disalib. Apa permintaan kamu terakhir sebelum kamu dihukum mati? Saya mau sholat. Dan beliau sholat cukup lama. Kalau seandainya aku tidak takut dianggap cengeng, saya akan lebih lama lagi sholat, karena ini adalah ibadah terindah terakhirku. Lalu ditawarkan oleh Abu Sufyan, bagaimana kalau posisimu digantikan oleh Muhammad? Marah itu Khabbab bin Adi. Wallahi, demi Allah, saya tidak rela seandainya atas satu duri menusuk kaki Rasulullah SAW. Ungkapan ini terkenal. Abu Sufyan sampai mengatakan, belum pernah saya menyaksikan, saya menjumpai ada seseorang dicintai oleh orang lain kecuali Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya. Luar biasa. Hari ini kalau ada orang menistakan Nabi Muhammad, kira-kira nih kalau ada orang menistakan Nabi Muhammad, diam-diam aja atau bakal rame? Bakal rame. Padahal dia mungkin juga tidak baca Quran, sholat juga mungkin juga bolong-bolong. Tapi kalau dia nistakan itu Nabi Muhammad, dia karena fungsinya adalah sebagai Rasulullah. Yang kedua, ini tadi yang saya katakan. Yang kedua ini lebih dahsyat, di ayat 40 ini digambarkan. Saya baca ayatnya ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu hanya sekedar seseorang ya, ayah seseorang dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah, Nabi terakhir. Ini ayat ini turun kenapa? Karena beliau menikahi mantan istri anak angkatnya. Dan itu aib sekali di zaman itu. Jadi Zainab binti Jahas adalah tadinya istri dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasulullah yang tadinya saking sayangnya itu sampai disebut Zaid bin Muhammad. Tapi ditegur di awal surat Al-Ahzab, nggak boleh menasabkan orang yang bukan anak nasabnya. Dia harus disebut Zaid bin Harisah, bukan anak Nabi Muhammad. Saking luar biasa itu sampai jodoh dicarikan. Dapatlah bangsawan Quraisy Zainab binti Jahas, menikah dia. Tetapi dalam pernikahannya tidak harmonis. Ya, Zaid mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini. Tapi kata Nabi Muhammad, apa? Amsik alaika zaujak. Silakan nanti dicek ya. Ini sekitar ayat 40 itu nanti di situ disebutkan ceritanya. Amsik alaika zaujak. Jangan diceraiin, sabar kamu. Jadi Rasulullah SAW itu menginginkan kamu tetap terus sama Zainab. Tapi begitu Zaid pulang, malaikat Jibril datang membawa perintah Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Allah memerintahkan supaya Zaid menceraikan istrinya. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, jadi orang tuanya Zaid, Jibril ente telat, harusnya tadi sebelum Zaid pulang, harusnya tadi sebelum Zaid pulang kasih saya ini perintah. Tapi itu perintah Allah. Maka dipanggil Zaid, ceraikan istri kamu. Ya, kalau kita jadi Zaid juga bingung, gimana sih? Tadi katanya disuruh amsik alaika zaujak, jangan ceraikan. Lah kok sekarang direvisi itu nasihatnya? Yang tadi itu masukan sebagai orang tua. Yang ini perintah Allah. Maka dilaksanakan. Zaid menceraikan Zainab binti Jahas. Sampai di situ mungkin berat, tapi nggak terlalu berat. Yang terberat berikutnya apa? Nikahi itu Zainab. Coba kita membayangkan Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahas. Kalau kita, apa kata dunia ya Allah? Nah, kita kadang membaca Al-Quran itu biasa saja, karena kita tidak mencoba memvisualisasikan betapa beratnya itu. Apa kata dunia saya nikahi mantan anak istri saya? Aib ya di zaman itu ya. Kenapa? Karena Zainab itu adalah istri dari anak angkatnya, bukan anak kandung.
Ini anak angkat. Jangan sampai nanti menjadi syariat yang disebut aib tidak aib. Itu bukan standar manusia. Yang disebut baik dan buruk itu adalah standar yang ditentukan Allah, sekalipun nanti di dalam kita berdakwah perlu hikmah, ya. Nah, kita dalam berdakwah mentang-mentang ini syariat Allah, aib, ini salah, ini benar, bukan, tetap dengan hikmah. Tapi ini kita membayangkan betapa beratnya Rasulullah SAW menjalankan syariat ini. Jadi kita membayangkan, saya mengajak, berat ya Rasulullah SAW ya, itu dilaksanakan sendiri. Beliau mukanya berubah ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla, dan itu diabadikan. Jadi kita membayangkan betapa beratnya, ya. Ayo kita lewati lagi. Yang ketiga, di surat Muhammad ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman kepadanya, ya, yang dibawa olehnya, akan dihapuskan kesalahannya. Subhanallah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini satu-satunya nama Nabi Muhammad yang tidak diikuti kata-kata Rasul. Saya kembali ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Yang kedua, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Dan ini satu-satunya yang tidak ada, dan adanya di surat Muhammad, ya. Kenapa? Karena ini spesifikasi, kita fokus kepadanya, bahwa mengikuti Nabi Muhammad bukan mengikuti manusia, mengikuti beliau sebagai Rasul utusan Allah, orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya tadi kita ini nggak pernah ketemu Rasul dalam keadaan terjaga. Mimpi sebagian kecil dari kita yang bermimpi, ya. Kalau kita nggak bermimpi, nggak usah ngaku-ngaku mimpi Rasul, ya, juga nggak menguntungkan, ya, ya. Jadi kita nggak pernah bertemu beliau dalam mimpi, dalam keadaan terjaga. Secara lini masa juga jauh, secara geografis jauh. Kok kita beriman? Makanya wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim, maka Allah akan beri janji kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Subhanallah. Takfirus sayyi'at itu menjadi penting bagi kita ketika keburukan-keburukan kita itu tetap ditutup oleh Allah. Bapak dan Ibu salihin salihat yang berbahagia, kita itu dikenal baik bukan karena sekedar kebaikan kita, tapi aib kita tidak diketahui orang, itu penting juga. Coba kalau aib saya dibuka, Bapak dan Ibu tahu, nggak ada yang mau dengerin saya. Bahkan seandainya sesama kita aibnya dibuka, kita nggak mau ketemu orang, malu kita. Ini yang disebut dengan takfirus sayyi'at, aib-aib kita ditutup oleh Allah dan dihilangkan. Wa aslaha balahum, ini penting juga. Islahul bal itu bukan kondisi kita yang makmur, nyaman, tenang. Kondisi kita yang baik-baik saja itu disebut islahul bal. Islahul bal itu dalam kondisi apapun, kondisi kita baik, itu disebut dengan wa aslaha balahum. Nah, ini silakan nanti dibaca tafsirannya. Dan ini menggambarkan betapa orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, tingkat militansinya itu nggak bisa dirasionalisasikan. Sampai kalau ada seperti siapa tadi, Nusaibah binti Ka'ab, nggak masuk rasionalisasi. Dia menjadi tameng hidup dan beliau nggak mati itu. Jadi Rasulullah dipanah, beliau itu ya mungkin nggak tahu ya. Ya dijelaskan, yang jelas Nabi Muhammad menggambarkan, aku ketika ke kanan di situ ada Nusaibah, ke kiri di situ ada Nusaibah, bergerak ke depan di situ ada Nusaibah. Rasulullah menjelaskan itu, betapa perempuan bernama Nusaibah binti Ka'ab ini menjadi tameng hidup yang sangat luar biasa. Dan ini ada orang yang mencintai Rasulullah sampai sedemikian rupa, itu tidak masuk akal karena keimanan kepada Rasulullah itu keimanan yang menggerakkan. Coba saja. Kalau bapak dan ibu, nggak usah jauh-jauh, dalam sholat itu bisa menghadirkan Rasul. Latihannya di sholat tahajud ya, sendiri. Kalau berjamaah kan kita waktunya pendek ya, kita lagi khusyuk, sudah harus sujud ya, kita ngikuti imam kita, gitu. Imam juga begitu enak, jangan lama-lama karena makmumnya juga ada yang mau rapat misalnya, ada yang mau ke toilet, ada yang mau ke Gambir stasiun ya. Jadi kalau dalam sholat berjamaah itu latihan memanage. Tapi kalau kita ingin menikmati dalam sholat malam, kalau kita sudah bisa mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi, dan itu masuk, nah itu kita akan islahul bal, enak hidup kita itu dalam kondisi apapun, kita akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Terakhir, di dalam surat Fatah
Ini karakteristik Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Muhammadun Rasulullah. Luar biasa. Kalau kita ingin tahu karakter sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffari itu apa? Bersikap tegas. Mohon maaf, tegas itu beda dengan keras. Ya. Keras itu bukan berarti kita, tegas itu bukan berarti kita wajahnya mengkerut, masam, tidak ada senyum, bukan. Tegas. Ini wilayah akidah nggak bisa dicampur. Ini wilayah muamalah, ahlan wa sahlan. Ini wilayah kita bisa kerjasama, ahlan wa sahlan. Ini wilayah sampai di sini, ahlan wa sahlan. Ya sama. Masjid, kalau kita pergi ke Turki, rata-rata masjid menjadi tempat wisata. Bebas siapa aja masuk. Ketika masuk, nutup aurat. Kalau nggak punya, silahkan di situ ada dikasih pinjam. Tapi begitu adzan akan sholat, mohon maaf, Anda harus keluar. Ini saatnya yang masuk khusus orang yang sholat. Itu kan tegas. Tapi dan itu dibuktikan dengan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tetap ramai itu Turki dikunjungi. Kenapa? Tegas. Ya. Nah, sebagai salah satu contoh saja ya. Ruhama'u bainahum, kasih sayang. Yang namanya toleran, nomor satu toleran itu harus dengan saudara. Ya. Tapi kalau minjem uang, kira-kira minjem saudara sama minjem orang lain, yang duluan dibayar yang mana? Dua-duanya kalau perlu nggak usah dibayar. Biasanya kalau sama saudara, antar aja. Ya, sama saudara kalau perlu anggap aja deh, nggak usah gitu. Ya. Jadi kita kebalik, toleran sama orang lain dulu, sama saudara nggak toleran, itu yang kebalik. Harusnya toleran itu nomor satu adalah dengan saudara dulu. Kalau saudara kita adalah muslim, haknya 1, 2 sebagai saudara, tetangga 3, ngumpul jadi 1. Kalau tetangga kita non muslim, dapat hak 1, hak tetangga, ya kan? Kalau dia muslim dapat 2, tetangga yang muslim. Kalau dia saudara dapat haknya 3. Tapi kadang kita lupa bahwa ruhama'u bainahum itu akan, kenapa kita tidak bisa ini mundur berlakunya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum itu sulit dilakukan. Kenapa? Tarahum ruk'an sujada. Orang yang rukuk dan sujudnya enggak beres, enggak akan bisa. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Atharis sujud itu bukan jidatnya hitam, bukan. Yaitu itu hanya konsekuensi saja. Atau mungkin lebih tepatnya mungkin cara sujudnya agak salah, itu perlu diperbaiki ya, karena sakit juga kalau sujudnya salah itu, bekasnya juga kurang baik juga dilihat. Nah, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Dari dulu sudah ada orang beriman itu sudah disebutkan di Taurat dan Injil karena sama dia. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Orang menanam kebaikan itu dia pasti akan dihasadi oleh orang lain. Tapi wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW suka tidak suka dia akan diikuti oleh orang banyak. Tapi karakter dan sifat pengikut Nabi Muhammad yang ada di dalam surat Al-Fatah ini juga akan membuktikan bahwa siapa pengikut yang sesungguhnya dan pengikut yang abal-abal. Jadi ada juga pengikut Nabi Muhammad abal-abal, mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad tapi di saat yang sama merusak citra pengikut Nabi Muhammad. Ada nggak kira-kira? Ada. Maka kita jangan sampai menjadi yang kedua. Terakhir, Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Nabi Muhammad di sini disebut dengan asra, bukan bi Muhammadin, bukan bi nabiyhi, bukan bi rasulihi, tapi subhanalladzi asra bi abdihi, seseorang yang derajat paling tinggi kalau dia adalah menjadi hamba Allah. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam itu dijuluki Israel, Bani Israel. Bani Israel itu, Israel nama Ibraninya, nama Arabnya adalah Abdullah. Jadi kalau seseorang menjadi hamba Allah, dia akan diberikan fasilitas apa saja dalam hidupnya. Apalagi ini diperjalankan dari masjid ke masjid. Ini rahasianya beliau Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ini bukan dipilih tempat lain, karena masjid harusnya menjadi orbit kehidupan kita. Masjid itu bukan hanya tempat ya, bukan hanya tempat kita sujud. Kita di kantor, itulah masjid kita. Kita di lapangan, itulah masjid kita. Saya insinyur, masjid saya ya di pekerjaan saya. Saya lawyer, saya jaksa, saya hakim, saya olahragawan, saya seniman, apapun profesi kita, itulah masjid tempat sujud kita, mengabdi kepada Allah melalui profesi-profesi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya ulang baca lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wal afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.